Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kami akan memulai presentasi hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi penjelasan dari laporan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengalaman investasi di instrumen pasar modal. Yaitu di investasi ada BMRI atau Bank Mandiri Indonesia, ada BBNI atau Bank Negara Indonesia, dan BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Oke, sebelum mulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abad Rabani, NIM saya 64231826. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Aulia dengan NIM 64231666. Perkenalkan, nama saya Falbi Herdiansyah dengan NIM 64231201. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah alasan memilih saham di bank tersebut untuk perencanaan investasinya. Perencanaan saham. Saya memilih saham BMRI sebagai bahan analisis secara teknikal atau grafik harga. 1. Kinerja fundamental yang kuat. Saham BMRI adalah salah satu saham unggulan di sektor perbankan Indonesia yang memiliki kinerja fundamental yang solid dengan kapitalisasi yang pasar yang lebih besar dan posisi dominannya di sektor perbankan. BMRI sering menjadi pilihan utama bagi analisis teknikal karena pergerakannya sering mencerminkan kondisi pasar yang lebih luas. Ini memberikan kesempatan lebih baik untuk menganalisis tren jangka panjang. 2. Pola pergerakan harga yang stabil. Saham BMRI cenderung memiliki pola pergerakan harga yang stabil dan mudah dianalisis dengan menggunakan indikator teknikal seperti moving average, level support resistance, dan pola candlestick. Dengan likuiditas yang tinggi, saham ini juga memberikan sinyal yang lebih jelas kepada trader yang menggunakan analisis teknikal. 3. Volume perdagangan yang tinggi. BMRI memiliki volume perdagangan yang tinggi yang penting untuk memvalidasi sinyal teknis. Volume yang besar membantu mengkonfirmasi pergerakan harga dan memberikan kepercayaan lebih terhadap analisis yang dilakukan, sehingga lebih banyak peluang untuk menerapkan strategi breakout atau breakdown dengan akurat. 4. Pola konsolidasi yang jelas. Saham BMRI sering menunjukkan pola konsolidasi yang jelas dalam jangka waktu tertentu yang memungkinkan trader untuk merencanakan titik masuk dan keluar berdasarkan pergerakan harga yang terprediksi. Pola ini sangat bermanfaat dalam analisa teknikal karena membantu pemetaan area support dan resisten yang penting. 5. Cocok untuk semua jenis trader. Dengan totalitas yang relatif lebih rendah dibandingkan saham yang lebih spekulatif, BMRI adalah pilihan baik untuk trader teknikal dari berbagai tingkat pengalaman. Ini memberi peluang bagi trader jangka pendek maupun investor jangka panjang untuk memanfaatkan pergerakan harga saham. Pada perencanaan saham, saya memilih saham BBNI sebagai bahan analisis secara teknikal atau grafik harga. 1. Analisis tren harga yang terkendali. Saham BBNI sering menunjukkan tren harga yang jelas dan terstruktur dengan kecenderungan yang cenderung stabil dalam periode tertentu. Hal ini memungkinkan analisis teknikal untuk mengidentifikasi pola pergerakan harga dengan lebih mudah, seperti pola konsolidasi, tren bullish atau bearish. 2. Likuiditas yang cukup tinggi. Sebagai salah satu saham perbankan utama di Indonesia, BBNI memiliki volume perdagangan yang cukup besar. Volume perdagangan yang tinggi memberikan validitas lebih pada sinyal teknikal, seperti moving average dan indikator momentum, yang memudahkan trader dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis grafik harga. 3. Analisis support dan resistance yang terdefinisi dengan baik. Saham BBNI memiliki level support dan resistance yang seringkali mudah diidentifikasi dalam grafik harga. Ini membantu trader dalam menentukan titik masuk dan keluar yang lebih akurat berdasarkan pola harga dan analisis teknikal. 4. Analisis fluktuasi harga yang sesuai dengan analisis teknikal. BBNI menunjukkan pergerakan harga yang cukup sesuai dengan teori-teori teknikal seperti Fibonacci, retracement, channeling atau pola candlestick. Pergerakan ini lebih mudah dianalisis dibandingkan saham dengan volatilitas yang lebih tinggi dan sulit diprediksi. 5. Analisis reaksi positif terhadap berita makroekonomi dan keputusan bisnis. Saham BBNI
sering merespon dengan baik terhadap sentimen pasar yang lebih luas, seperti kebijakan suku bunga atau pengumuman laporan keuangan. Reaksi harga yang jelas terhadap faktor-faktor eksternal ini memberi pedagang alat yang lebih efektif untuk analisis teknik. Selanjutnya, pada perencanaan saham, saya memilih saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia sebagai bahan analisis secara teknikal atau grafik harga. 1. Potensi peningkatan yang signifikan. Saham BRIS sebagai bagian dari sektor perbankan syariah menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi, terutama dengan meningkatnya minat investor terhadap sektor ini. Pergerakan harga BRIS sering menunjukkan tren bullish yang dapat dijelaskan melalui indikator teknikal seperti moving average dan RSI untuk menentukan titik masuk yang optimal. 2. Ada katalis pasar yang dapat diprediksi. BRIS seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah terkait perbankan syariah atau perubahan suku bunga. Katalis pasar ini dapat dimanfaatkan dalam teknik analisis untuk memprediksi pergerakan harga yang lebih besar yang memudahkan pedagang dalam memanfaatkan momentum harga. Yang ketiga, ada pola konsolidasi yang jelas. Saham BRIS sering menunjukkan pola konsolidasi yang jelas dalam grafik harga, yang memungkinkan analisis untuk mengidentifikasi level support dan resistance dengan mudah. Pola ini seringkali memberikan kesempatan bagi trader untuk melakukan strategi breakout atau breakdown. Yang keempat, ada volume perdagangan yang meningkat. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap saham syariah, BRIS mengalami peningkatan volume perdagangan. Volume yang tinggi ini sangat penting dalam analisis teknikal karena dapat memvalidasi pergerakan harga dan mengonfirmasi sinyal dari indikator teknikal seperti MACD atau Bollinger's Bands. Yang terakhir, yang kelima, ada reaksi positif terhadap sentimen pasar. BRIS memiliki kecenderungan untuk merespons secara positif terhadap sentimen pasar yang mendukung sektor perbankan syariah atau ekonomi yang lebih luas. Hal ini memudahkan analisis pergerakan harga saham dengan menggunakan teori-teori teknikal untuk menggambarkan tren harga dalam jangka pendek atau menengah. Selanjutnya, pelaksanaan pada investasi di instrumen pasar modal. Pelaksanaan pada investasi saham di Bank Mandiri atau BMRI. Berikut adalah gambar analisis saham BMRI di aplikasi POEM.id. 1. Pengumpulan data. 1. Periode penelitian Agustus 2024 sampai Desember 2024. 2. Data yang dikumpulkan grafik harga real time volume harian. 3. Sumber data. Platform POEM.id mengumpulkan data harga saham BMRI dari sebagai sumber seperti Bursa Efek dan menyimpannya dalam database. 2. Pengolahan data. 1. Software analisis teknikal Python dengan library. 2. Transformasi data menghitung return harian. 3. Analisis grafik. 1. Indikator teknikal SMA 9 Bollinger Band 20,2 RSI 14 MACD 12,26 plus 9. 2. Pola grafik. Harga menunjukkan pola tren naik dengan high dan low. Bollinger Band menunjukkan pelebaran menandakan volatilitas yang meningkat dan arah yang harga yang kuat. Posisi harga mendekati upper band mengindikasikan kekuatan bullish. 3. Volume perdagangan. Volume perdagangan cukup besar, rata-rata berada di kisaran 60 juta saham. Lonjakan volume mendukung pergerakan harga ke arah bullish, menunjukkan beli yang tinggi. 4. Visualisasi data. 1. Jenis grafik candlestick chart. 2. Visualisasi Python. Pelaksanaan pada investasi saham di Bank Negara Indonesia atau BBNI. Berikut grafik dari POEM.id. 1. Pengumpulan data. Periode penelitian pada Agustus 2024 sampai Desember 2024. Data yang dikumpulkan, grafik harga real time, volume harian. Sumber data, platform POEM.id mengumpulkan data harga saham BBNI dari berbagai sumber seperti Bursa Efek dan menyimpannya dalam database. 2. Pengolahan data. Software analisis teknikal Python dengan library. Transformasi data menghitung return harian. 3. Analisis grafik. 1. Indikator teknikal SMA 9 Bollinger Bands 20,2 RSI 14 MACD 12,26 plus 9. 2. Pola grafik. Grafik cenderung bergerak sideways dengan pola konsolidasi. Pergerakan harga membentuk support dan resistance yang jelas.
dengan sedikit kecenderungan bullish. 3. Volume perdagangan. Volume harian sekitar 21 juta saham. Aktivitas volume stabil tanpa lonjakan signifikan, mengindikasikan bahwa pasar masih dalam fase akumulasi atau menunggu katalis baru untuk breakout. 4. Visualisasi data. 1. Jenis grafik candlestick chart. 2. Software visualisasi Python. Selanjutnya ada pelaksanaan pada investasi saham di bank syariah atau BRIS. Berikut ada gambar grafik dari aplikasi POMS ID. Yang pertama ada pengumpulan data. Periode penelitiannya dari Agustus 2024 sampai Desember 2024. Data yang dikumpulkan ada grafik harga real time dan volume harian. Sumber datanya ada platform POMS ID mengumpulkan data harga saham BRIS dari berbagai sumber seperti Bursa Efek dan menyimpannya dalam database. Yang kedua ada pengolahan datanya. Ada software analisis teknikal yaitu dengan Python dengan library dan transformasi data dan menghitung return harian. Yang ketiga ada analisis grafik. Indikator teknikalnya ada SMA 9 dengan Bollinger Bands 20,2, RSI-nya ada 14 dan MACD-nya ada 12,26 close 9. Yang kedua, pola grafiknya harga menunjukkan tren naik tajam dengan breakout dari resistance sebelumnya. Grafik menunjukkan pola continuation bullish dengan posisi harga di dekat upper Bollinger Band, menandakan kekuatan tren. Yang ketiga ada volume perdagangan. Volume perdagangan sekitar 17 juta saham. Volume meningkatkan signifikan saat breakout resistance yang merupakan sinyal kuat kelanjutan tren naik. Yang keempat ada visualisasi datanya. Dari yang pertama jenis grafik ada candlestick chart. Yang kedua software visualisasinya ada Python. Evaluasi pada investasi di instrumen pasar modal. Aspek fundamental, faktor keberhasilan umum, laporan keuangan yang solid atau peningkatan laba, efisiensi operasional, faktor kegagalan umum, kinerja fundamental yang stagnan atau menurun. Teknikal, faktor keberhasilan umum, harga mampu menembus resisten penting dengan volume besar. Faktor kegagalan umum, gagal bertahan di atas support kunci menyebabkan tren bearish. Sentimen pasar, faktor keberhasilan umum, sentimen positif dari sektor terkait atau misalnya kebijakan pemerintah mendukung sektor perbankan. Faktor kegagalan umum, sentimen negatif dari kondisi makroekonomi atau global, kenaikan suku bunga, ketidakpastian geopolitik. Volume transaksi, faktor keberhasilan umum, lonjakan volume signifikan mendukung pergerakan harga ke arah tren bullish. Faktor kegagalan umum, penurunan volume yang mengindikasikan lemahnya minat pasar terhadap saham. Selanjutnya, evaluasi di investasi saham pada setiap bank. Yang pertama ada saham BMRI, proyeksinya support di 6.500, resistance di 6.800 sampai 6.900. Hasil aktual, harga naik ke 6,675 plus 4,30%. Evaluasi sesuai proyeksi, harga berhasil rebound hampir mencapai resistance terdekat. Volume SMA 9 59 M. Saham BBNI proyeksi support di 4.700, resistance di 5.000. Hasil aktual harga turun ke 4.780 atau minus 2,05%. Evaluasinya sesuai sebagian harga mendekati support, tekanan bearish terlihat. Volume SMA 9 28.631 M. Saham BRIS atau BRIS proyeksinya support di 2.500, resistance di 2.900. Hasil aktual harga sideways di 2.580 atau minus 0,77%. Evaluasi sesuai sebagian harga mendekati support, tekanan bearish terlihat. Volume SMA 9 31.767 M.
Selanjutnya ada evaluasi dengan faktor keberhasilan dan faktor kegagalan di investasi saham pada setiap bank. Saham yang pertama ada BMRI, kesimpulannya dia tren menguat atau bullish, harga mendekati resistance 6,8.000 sampai 6,900 dengan momentum positif. Potensi kenaikan lebih lanjut jika resistance berhasil ditebus. Tetap waspada terhadap penurunan ke area support di 6.500,500. Selanjutnya saham BBNI, kesimpulannya ada tren menguat atau bullish jangka pendek. Harga berada di atas support 4,700 dan berpotensi naik ke resistance 5,200. Penurunan di bawah support dapat menjadi sinyal pelemahan. Yang ketiga, yang terakhir ada saham BRIS atau BIRS, kesimpulannya ada tren cenderung sideways. Harga bergerak antara support 2,500 dan resistance 2,900. Dibutuhkan katalis positif untuk mendukung breakout resistance. Momentum bullish masih lemah. Kesimpulan, investasi di pasar modal adalah suatu perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan melalui perencanaan yang komprehensif, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang berkelanjutan. Investor dapat memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian. Dalam era digital, akses ke informasi dan berbagai instrumen investasi semakin mudah. Namun, investor tetap perlu berhati-hati dan tidak tergiur oleh janji keuntungan yang tidak realistis. Investasi di pasar modal merupakan kegiatan yang kompleks namun menjanjikan. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan investasi. Instrumen pasar modal yang beragam menawarkan berbagai pilihan investasi dengan tingkat resiko dan return yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing instrumen sangat penting. Lalu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa investasi di pasar merupakan salah satu alternatif yang menarik untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Namun, keberhasilan investasi sangat tergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan disiplin, dan evaluasi yang berkala. Investor perlu memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai instrumen investasi, risiko yang terkait, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan berinvestasi dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dari pengalaman berinvestasi tersebut, ada beberapa saran yang harus diberikan agar lebih cermat dan selektif lagi dalam berinvestasi. Berikut beberapa saran yang disajikan dalam poin-poin. 1. Fokuskan analisis pada volume perdagangan untuk mengidentifikasi potensi momentum yang lebih kuat. Yang kedua, cari katalis pasar seperti rilis laporan keuangan, sentimen makroekonomi, atau kebijakan pemerintah yang dapat mendorong harga saham. Selanjutnya, nomor 3, menunjukkan kinerja yang baik. Diversifikasi ke sektor lain seperti teknologi, energi, atau konsumsi dapat membantu memitigasi resiko. 4. Gunakan level support dan resistance untuk strategi masuk dan keluar yang lebih baik. Manfaatkan momen konsolidasi untuk akumulasi saham. 5. Jika ingin memanfaatkan peluang breakout, lakukan analisis teknikal mendalam pada pola candlestick, indikator momentum, dan volume untuk konfirmasi sinyal. Selanjutnya nomor 6, tingkatkan pemahaman tentang analisis teknikal dan fundamental melalui pelatihan atau konsultasi dengan pakar investasi. 7. Dengan strategi yang lebih komprehensif, peluang keuntungan dapat dimaksimalkan sambil meminimalkan risiko. Baik, sudah selesai presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami. Kami cukup juga sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum